A. Tujuan utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 1. Menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan. 2. Membangun basis militer. 3. Kolonialisme dan imperialisme. 4. Ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. B. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu Gold, keinginan untuk memperoleh kekayaan; Glory, ambisi memperoleh kejayaan; dan Gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah 1. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa, sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. 2. Revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi baik darat maupun laut tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. 3. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Apakah Anda tahu ada lebih dari satu bangsa yang pernah datang ke Indonesia? Setelah kedatangan bangsa Portugis, secara berangsur-angsur datang bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. A. Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. B. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522 yang pada saat itu sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan Perjanjian Saragossa. C. Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Sertifikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. D. Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, perdagangan dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company atau EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579.